Selamat siang Kak Ceril. Kami ingin mempresentasikan tugas tentang pipeline. Perkenalkan, nama saya Filipus Tegar Sansaka dengan NIM 6720230028. Perkenalkan, saya Arthur Pramana Vartika Ongkosa Putra dengan NIM 6720232112. Pertama ini ada pendahuluan, apa itu pipeline? Pipeline adalah teknik dalam arsitektur komputer yang memungkinkan beberapa instruksi dieksekusi secara tumpang tindih untuk meningkatkan efisiensi. Analogi sederhananya dari pipeline itu, bayangkan aja jika kita di sebuah pabrik perakitan mobil, terus setiap tahapnya itu seperti ada perakitan rangka, pemasangan mesin, pengecetan, terus dilakukan dengan secara berurutan. Tetapi mobil yang berbeda dapat berada di tahap yang sama. Cara kerja pipeline, proses eksekusi sini menggunakan beberapa tahap, umumnya pada instruksi RISC. Yang pertama itu ada fetch, yang kedua ada decode, yang ketiga ada execute, memory, write atau write back. Terus fetch di sini itu singkatan secara jelasnya itu CPU mengambil instruksi dan memori atau cache berdasarkan alamat di program counter PC. Kalau decode itu instruksi yang diambil diterjemah untuk mengetahui operasi yang harus dilakukan dan operand yang diperlukan. Kalau execute, CPU menjalankan operasi sesuai dengan instruksi seperti penjumlahan, pengurangan, atau operasi logika. Kalau memory, jika instruksi memerlukan akses ke memori, misalnya seperti load atau store, CPU akan membaca atau menulis data dari ke memori. Kalau write back, hasil dari eksekusi instruksi disimpan ke register tujuan agar bisa digunakan oleh instruksi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja pipeline PS tanpa pipeline. Yang pertama, dengan pipeline, instruksi dapat berjalan secara paralel di berbagai tahapan eksekusi meningkatkan efisiensi dan cepat. Dan yang kedua, tanpa pipeline, instruksi dieksekusi hanya bisa satu persatu secara berurutan, sehingga setiap instruksi harus menunggu instruksi sebelumnya sampai selesai. Hal ini menyebabkan waktu idle CPU meningkat karena banyak unit pemrosesan tidak digunakan secara optimal yang pada akhirnya memperlambat kinerja sistem. Di sini adalah contoh tanpa pipeline. Seperti kita tuh harus nunggu dulu dari fetch, decode, execute, memory, write back, selanjutnya tuh baru kayak fetch, decode, execute, memory, write back. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana dengan pipeline. Dan di pipeline yang pertama ini, di instruksi pertama ini kayak kita lihat di ada fetch, decode, execute, memory atau write back. Terus yang instruksi kedua tuh sebelum mereka selesai kita udah lanjut ke selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pipeline. Yang pertama yaitu peningkatan throughput. Dengan pipelining, banyak instruksi bisa dikerjakan secara bersamaan. Jadi dalam waktu yang sama, lebih banyak instruksi yang selesai dibandingkan jika dieksekusi satu persatu. Yang kedua, efisiensi pemrosesan, yaitu setiap bagian dalam prosesor bekerja terus-menerus tanpa ada yang menganggur. Ini membuat prosesor bekerja lebih cepat dan tidak membuang waktu. Yang ketiga, mengurangi waktu tunggu, yaitu instruksi baru bisa mulai dikerjakan sebelum instruksi sebelumnya selesai sepenuhnya. Ini menghindari antrean panjang dan membuat program berjalan lebih cepat. Selanjutnya,
pipeline pada RSC dan MIPS. RSC menggunakan instruksi sederhana dan seragam yang dapat dieksekusi dalam satu siklus pipeline. MIPS menggunakan 5 tahap pipeline untuk efisiensi maksimal. MIPS memiliki pipeline 5 tahap untuk mengeksekusi instruksi secara optimal, yaitu ada fetch, decode, execute, memory, write back. Yang ketiga, memungkinkan prosesor bekerja lebih efisien dan menangani banyak instruksi tanpa harus menunggu satu persatu selesai. Kesimpulan, pipeline membuat proses eksekusi instruksi lebih efisien karena beberapa instruksi bisa berjalan bersamaan di berbagai tahap pemrosesan, bukan satu persatu secara berurutan. Ini berarti prosesor bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang sama. Kedua, mempercepat kinerja prosesor tanpa menaikkan kecepatan clock. Biasanya untuk membuat komputer lebih cepat, kita bisa menaikkan kecepatan clock atau frekuensi prosesor, namun pipelining memungkinkan instruksi diproses lebih efisien tanpa harus meningkatkan clock speed, sehingga konsumsi daya tetap optimal dan panas yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, RIC dan MIPS sangat tergantung pada pipeline. Prosesor berbasis RIC seperti MIPS dirancang dengan instruksi yang sederhana dan cepat, sehingga sangat cocok menggunakan pipelining. Dengan pipelining, prosesor MIPS bisa menjalankan banyak instruksi dalam waktu singkat, membuatnya lebih cepat dibanding arsitektur yang tidak menggunakan pipelining. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak.